Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami tentang gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, dan paternalistik. Nah, semoga teman-teman bisa menyimak video kami ya. Selamat menonton. Baik, yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini yaitu di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi aktif. Pemimpin demokratis percaya bahwa setiap anggota tim memiliki kontribusi berharga dan berhak untuk dilibatkan dalam proses keputusan. Lalu karakteristik. Nah, karakteristik ini yang pertama ada mendorong diskusi terbuka dan kolaborasi antar anggota tim. Kedua, menghargai pendapat dan ide anggota tim serta mempertimbangkan masukan mereka. Lalu ketiga, keputusan dibuat secara bersama-sama, baik melalui voting atau konsensus. Lalu terakhir, pemimpin bertindak sebagai fasilitator, bukan diktator. Baik, selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim karena mereka merasa dihargai. Lalu, mendorong kreativitas dan inovasi melalui pertukaran ide dan meningkatkan rasa tanggung jawab anggota tim terhadap keputusan yang diambil. Nah, selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya ini, proses pengambilan keputusan bisa lambat karena melibatkan banyak orang. Lalu, mungkin terjadi konflik jika tidak dikelola dengan baik, terutama jika perbedaan pendapat yang kuat. Dan pemimpin perlu memiliki keterampilan komunikasi dan mediasi yang baik juga. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan otoriter, yaitu di mana pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Pemimpin otoriter memiliki kontrol penuh dan mengharapkan ketaatan tanpa pertanyaan. Selanjutnya ada karakteristik dari kepemimpinan otoriter. Yang pertama, pemimpin memiliki wewenang absolut dan tidak perlu berkonsultasi dengan anggota tim. Yang kedua, keputusan dibuat dengan cepat dan tanpa diskusi. Yang ketiga, anggota tim diharapkan mengikuti instruksi tanpa mempertanyakan. Dan yang keempat, komunikasi cenderung satu arah dari pemimpin ke anggota tim. Kelebihan gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, efektif ketika keputusan harus dibuat dengan cepat tanpa waktu untuk berkonsultasi dengan orang lain. Yang kedua, arahan dan visi yang jelas. Yang ketiga, pemimpin dapat lebih mudah mengelola krisis ketika kendali ada sepenuhnya di tangan mereka. Kekurangan gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras pemimpin. Yang kedua, besarnya peluang untuk terjadi keluhan dan pengunduran diri karena rasa tidak nyaman. Yang ketiga, adanya peluang untuk merasa tertekan jika adanya perbedaan antara pemimpin dan karyawan. Seperti itu kegiatan yang mesti kita lakukan saat ini. Apakah ada kendala? Kalau saya boleh saran, Pak, sebaiknya kita melakukan proses segmentasi pasar terlebih dahulu sebelum kita mengembangkan produk untuk segmen pasar yang lebih besar. Saya tidak mau, karena jika kita melakukan proses segmentasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana kalau kita melakukan kesesuaian tujuan terlebih dahulu agar perusahaan kita tidak beralih ke segmen pasar lain yang tidak direncanakan? Saya tidak mau, lakukan saja apa yang saya perintahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan paternalistik. Apa sih gaya kepemimpinan paternalistik? Gaya kepemimpinan paternalistik adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin bertindak seperti orang tua yang melindungi dan membimbing anggota tim. Pemimpin paternalistik juga memberikan perhatian dan dukungan, tetapi juga mengharapkan loyalitas dari ketaatan. Nah, apa saja sih karakteristik? Yang pertama, itu pemimpin memberi perhatian dan dukungan kepada anggota tim seperti seorang ayah kepada anaknya.
Yang kedua, mengharapkan loyalitas dan ketaatan dari anggota tim sebagai balasannya. Yang ketiga, keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan anggota tim. Keempat, komunikasi cenderung hangat dan mendukung, tetapi dengan balasan atau batasan tertentu. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan di gaya kepemimpinan paternalistik. Yang kelebihan, yang pertama, meningkatkan loyalitas dan kepuasan anggota tim karena merasa dirawat. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung. Ketiga, anggota tim merasa aman dan dilindungi. Kekurangannya, yang pertama, mungkin membuat anggota tim terlalu bergantung kepada pemimpin. Kedua, bisa menghambat pengembangan kemandirian dan pengambilan keputusan anggota tim. Ketiga, pemimpin perlu menjaga keseimbangan dan memberikan dukungan dan tidak menjadi terlalu mengontrol pada anggota tim. Contoh studi kasus gaya kepemimpinan paternalistik. Contoh nyata gaya kepemimpinan paternalistik banyak ditemukan pada perusahaan keluarga besar seperti Samsung, yang khususnya pada awal perkembangannya. Yang dimana dalam perusahaan keluarga, pemimpin biasanya pendiri atau generasi penerus memperlakukan karyawan seperti bagian dari keluarga besar perusahaan, yang dimana pemimpin memperhatikan kesejahteraan karyawan seperti memberi bonus, fasilitas, dan bantuan pribadi, serta keputusan tetap di tangan pemimpin tetapi mempertimbangkan kondisi karyawan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, dan paternalistik menunjukkan bahwa ketiganya merupakan pendekatan yang berbeda dalam mengelola organisasi dengan karakteristik serta dampak yang tidak sama. Gaya kepemimpinan demokratis menekankan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan sehingga mampu meningkatkan rasa tanggung jawab, kreativitas, dan kerjasama tim, namun prosesnya cenderung memakan waktu lebih lama. Nah, sedangkan gaya otoriter berfokus pada kekuasaan penuh di tangan pemimpin, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat dan tegas, tetapi beresiko menurunkan motivasi dan partisipasi anggota. Sementara itu, gaya paternalistik menggabungkan unsur kepemimpinan yang tegas dengan perhatian terhadap kesejahteraan anggota, menciptakan hubungan yang harmonis, namun dapat membuat anggota menjadi kurang mandiri. Secara keseluruhan, tidak ada satu gaya yang paling unggul untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai kondisi, kebutuhan tim, dan tujuan organisasi, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal sekaligus menjaga hubungan kerja yang baik.